Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya, sudah dijelaskan ya ciri-cirinya anak-anak kita yang sudah menginjak remaja, yang sudah balik ya. Dan sebagai orang tua harus tahu cara mengantisipasinya. Caranya adalah yang paling mudah dengan mendekatkan diri kepada agama ya, kepada Allah Subhanahu wa taala biar gak salah jalan gitu kan. Karena zaman sekarang kan saking salah jalannya sampai pacaran-pacaran gitu kan. Apalagi kayak tontonan juga kan banyak ya Bun ya yang mengajarkan ke arah situ juga gitu kan. Iya. Sebenarnya aku juga baca gitu Bun, kalau misal di Islam kan ya kita juga wajib mengajarkan apa mengenalkan kepada lawan jenis gitu ya. Benar Kak Soni. Nah, kalau kita ngenalin lawan jenis biar si anak tuh kayak nggak salah paham akhirnya malah arahnya ke pacaran tuh bagaimana Bun? Terus di umur berapa mereka harusnya mendapat pelajaran mengenai pengenalan kepada lawan jenisnya Bun? Baik, terima kasih Kak Soni. Dua Silakan. pertanyaan yang harus Bunda jawab ya. Iya, Bunda, Mohon silakan, izin Bunda Habib Tuti. Usman, mohon izin Kak Ustadz Syam, mohon izin guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah. Materi yang pertama sudah disampaikan oleh Al Habib Usman bin Yahya. Subhanallah, ketika orang tua memiliki anak dan mulai beranjak menuju remaja, inilah hati orang tua kadang-kadang suka ada timbul kekhawatiran. Mengapa khawatir sebagai orang tua? Karena anak ketika dalam keadaan remaja ini butuh sekali pendampingan. Untuk apa kita mendampingi anak? Karena ketika masa remaja ini banyak sekali perubahan-perubahan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Masa anak-anak ditinggalkan, masa remaja akan dijelang. Jadi ketika pertanyaan Kak Soni yang pertama adalah sejak usia berapa? Bagaimana cara memberikan pendidikan secara Islam anak mengenal lawan jenis. Jika dilihat rujukan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini terdapat kalimat lita'arafu. Artinya Allah ini menciptakan manusia dari berbagai suku bangsa untuk saling kenal mengenal. Di sini ada kaitannya dengan pertanyaan Kak Soni, sejak kapan putra putri kita boleh mengenal dengan lawan jenis. Ini setiap kita harus mengetahui, jangan sampai anak ini ketika masa remaja ada terlalu kungkungan dari orang tua, terlalu berlebihan. Karena memang anak kita itu akan menjelang, kita juga enggak jadi orang tua seperti ini. Dulu juga kita merasakan bagaimana menjadi remaja. Nah sekarang terjadi kepada putra putri kita. Pertama, ajarkan kepada anak itu iman dan takwa kepada Allah. Karena itulah benteng yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Ajaran Islam yang sebagai pondasi yang awal. Artinya begini, ketika anak kita merasakan sesuatu perubahan dari anak-anak menjelang remaja, akan banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui oleh anak-anak menjelang remaja. Maka disitulah sebagai ibu, sebagai ayah harus merangkul anak. Jadi jangan jauh ketika anak menginjak remaja, anak kan ada yang menutup diri, ada yang terbuka. Yeah. Nah bagaimana supaya anak itu terbuka? Jadilah ibu yang selalu mendengarkan curhatan putra putrinya. Dan jadilah ayah yang selalu dekat dengan putra putrinya. Kemudian ketika kita melihat batasan usia memang berbeda-beda. Tingkat kedewasaan anak, tingkat pola pikir anak itu berbeda-beda. Kadang-kadang anak masih kecil ya, dikatakan usianya misalkan remaja itu dari 12 tahun setengah. Menurut para psikolog dari kalangan barat itu udah menginjak remaja. Kalau untuk laki-laki 13 tahun. Tapi netnya itu biasanya zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Ayahanda bunda tercinta jangan kaget, anak-anak di SD sekarang tuh juga usia sekolah dasar udah mengenal lawan jenis. Udah ada rasa-rasa suka. Nah itu fitrah sebagai manusia, jangan sampai kita kaget. Nah di situ kita kasih motivasi. Di situ kita kasih gambaran bagaimana ajaran menurut Islam yang boleh, yang tidak boleh. Mengenal boleh tapi bukan untuk pacaran, tapi ta'aruf. Itu Kak Soni ya.
Baik, karena kebanyakan orang tua ya Bunda ya, Bunda Iya. sebelumnya makasih untuk penjelasannya Bun. Kebanyakan orang tua ada yang nggak mau ngenalin anak lawan jenisnya dulu karena takut pacarannya itu Iya. gitu kan, karena takut nantinya tadinya dia nggak tahu jadi tahu terus pacaran lagi Iya gitu kan, kan. tergantung juga kalau orang tua yang bijaksana dan memahami fase-fase yang dialami oleh putra-putri, itu orang tua malah harusnya betul-betul mendukung dengan perubahan-perubahan. Artinya bukan mendukung untuk pacaran, Ya. tapi bagaimana orang tua menyikapinya, dirangkul. Dirangkul Komunikasi. menjadi teman tapi tetap Iya, itu apa diberikan yang Bunda pengertian, diberikan pengertian wawasan, itu ya. pengetahuan. Masya Allah, terima kasih Bunda untuk Sama-sama, Kak penjelasannya. Sony. Semoga kita bisa open minded juga ya sebagai orang tua ya jamaah yang ada di rumah ya. Karena memang pada akhirnya seorang anak akan menginjak remaja dan menjadi dewasa. Kita perlu belajar dari sekarang nih supaya bisa menyikapi itu semua. Aku punya tayangan loh, fakta Oli London, fans BTS yang terobsesi pada Jimin. Tahu nggak jamaah? Kita lihat dulu tayangannya, silakan. Operasi bedah plastik 15 kali. Seperti yang dilansir dari Korea Bu oleh suara.com, Oli London yang tergila-gila kepada boy group BTS terutama nih pada Jimin rela mengeluarkan banyak uang demi mirip biasnya tersebut. Oli London yang juga berprofesi sebagai blogger dan juga model ini bahkan sudah menghabiskan 5 tahun terakhir menjalani operasi plastik. Ya Allah, ini memangnya Ustadz Syam zaman sekarang kan ada istilah fangirl, fanboy gitu ya. Ya, Obses pada idola mereka gitu ya. ya bias kalau bahasanya bias. Bias, dia apa tuh bias tuh gimana? Bias tuh ya kayak gitu idolanya. Idolanya Gitu, ya. idolanya gitu. Ini sampai kayak tadi saking mengidolakan BTS sampai akhirnya mau mengoperasi mukanya biar mirip salah satu personil BTS. Itu kalau misalnya nauzubillah min zalik ya, kalau anak kita misalnya tiba-tiba terobsesi akan idolanya banget nih Ustadz Syam ya. Kita sebagai orang tua harus bagaimana ya menyikapinya atau mengarahkannya dalam Islam ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kadang kan anak kalau dikasih tahu bisa lebih galak atau saking cintanya terhadap idola jadi kayak lebih galak kekeh pada pendiriannya gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Usman, Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Namanya kita manusia pasti akan ada sesuatu yang kita sukai gitu ya. Seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai minyak wangi. Sebagai manusia itu ada fitrahnya. Dan kita punya indera penciuman, kita senang dengan minyak wangi. Kita punya indera pendengaran, kita senang dengan suasana-suasana. Misalnya ada instrumen-instrumen, suara orang mengaji, senandung-senandung misalnya. Atau suara burung berkicau, kita senang dengan itu. Dan itu fitrah kita. Ada seseorang yang tidak diisi akalnya dengan sesuatu yang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau seorang anak ini tidak diisi pengetahuannya dengan mencintai Allah, maka yang akan mengisinya adalah sesuatu yang sia-sia gitu. Kadangkala teman-teman nih yang suka dengan misalnya K-pop gitu ya, enggak semua K-pop, ya, idola apapun itu ya. Kadangkala Syam tuh kalau lagi ngisi, Syam sering tanya gini, kalian tahu Blackpink nggak gituin kan? Ya. Kalian tahu Blackpink nggak? Tahu gitu. Kalau anak-anak SMA tahu. Ya. Coba sebutkan nama-nama personil Blackpink ya. Jisoo, Rose gitu ya, Lisa gitu disebutin semua. Ustadz sama apa loh? Hafal dong karena mau ceramah sama mereka gitu. Buat tektokan ya. Dia buat tebakan itu. Hafal. Oke, sekarang sebutin 4 anak perempuan Rasulullah SAW. Fatimah, Fatimah gitu kan mereka nggak hafal Nggak gitu. hafal, iya. Kenapa mereka lebih mengenal idolanya? Karena memang mereka suka dengannya. Mereka lebih mengenal setiap hari melihat. Jadi otak kita ini kalau setiap hari diisi, itu yang akan terikat di dalamnya. Itu yang akan terikat di dalamnya. Maka subhanallah kadangkala kesalahan kita juga sebagai orang tua tidak mengisinya dari awal. Tidak mengisinya dengan sesuatu yang baik. Coba King Fas ditanya tentang ini dan ini. Mungkin King Fas nggak tahu kenapa. Karena diisinya Al-Ghoshiyah, Al-A'la, Al-Duha, Al-Falak. Itu karena diisi gitu. Subhanallah. Karena kita sebagai manusia pasti akan terus berpikir. Lalu
Ada sebuah kisah ini buat teman-teman milenial ya yang ada di rumah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ini teman-teman saya juga suka dengan misalnya ada orang yang berprestasi saya suka. Misal dia adalah seorang pemain musik yang hebat misalnya atau pemain bola yang hebat seperti CR7 dan segala macam gitu ya. Saya dong. Sama kita. Jadi saya bukan penggemar MU tapi saya penggemar CR7. Okay. Maka subhanallah kita boleh aja menyukainya, kita ambil motivasi darinya. Oh CR7 nggak mau minum alkohol, dia nggak mau pakai tato. Kenapa? Karena dia mau donor darah. Ambil kebaikannya gitu. Jadi kalau mengidolakan sesuatu ambil kebaikannya. Karena kalau kita mengidolakan personalnya, hati-hati. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah bersama para sahabat. Orang ini datang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Keganggu Nabi kan, ya Rasulullah mata sah. Ini sahabat yang hadir, kenapain sih orang ini datang-datang tiba-tiba nanya kiamat gitu ya. Ya Rasulullah mata sah. Nabi tuh nggak marah. Nabi tahu turun dari mimbar, Nabi nanya, emang persiapan kamu ngadepin kiamat apa gitu. Kata orang itu ya saya sih nggak rajin-rajin amat sholatnya, nggak rajin-rajin amat sunnahnya. Tapi satu modal saya cinta kamu, saya cinta Allah. Maka Rasulullah mengatakan engkau akan dibangkitkan dengan apa yang kau cintai. Jadi hati-hati teman-teman kalau terlalu cinta dengan sesuatu yang diperkirakan tidak masuk surga, hati-hati. Makanya tugas orang tua untuk mengenalkan dari awalnya dulu mengenalkan, harus diisi karena otak kita ini kan terus bekerja nih. Pengen menyerap informasi. Kalau yang masuk adalah informasi yang salah, bagaimana informasi benar itu akan masuk? Aduh, tapi kalau udah dipenuhi dengan informasi yang benar, insya Allah informasi yang salah tuh udah gak bisa masuk lagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Makanya di sini jamaah peran orang tua sangat penting sekali ya. Tapi kalau misalnya anak sudah terlanjur mengidolakan sesuatu, ajarkan untuk mengambil yang baik-baiknya aja. Jangan yang buruk-buruknya diikutin ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjut nih, aku mau nanya sama Bunda Tuti karena ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan nyata ya Bunda. Kadang orang tua kalau di rumah mungkin di luar menutup auratnya gitu ya. Mungkin karena di rumah merasa aman apa ya, mungkin karena keluarga ya. Ada membuka aurat, tapi dia lupa kalau dia punya anak laki-laki remaja gitu kan. Itu batasannya perempuan harus menutup aurat terhadap anak laki-laki seperti apa sih? Dan hukumnya anak laki-laki untuk melihat aurat ibunya itu bagaimana Baik, gitu. Kak Sony, ini kan pembahasannya tentang fikih ya. Iya. Kayaknya kita berikan kesempatan untuk yang lewat. Oh, biar lewat dulu. Habis itu dibahas sama Bunda. Baik, Kak Sony, Kalau siap. gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.